kan. Iya. Jam tayangnya dia nggak berat. Berarti alhamdulillah nggak banyak orang nganggur kan. Pada sibuk. Tapi mungkin karena pijet tuh bukan sesuatu yang orang akan berpikir untuk melakukan sendiri kali ya. Karena mereka mungkin berpikirnya harus yang punya kemampuan dan pengalaman lah ya, jadi nggak sembarangan, jadi mungkin jarang mencari. Dan orang jarang berani. Betul sih. Mereka takut salah ya kalau mijit. Orang kan asumsinya orang sekarang kan masih kalau mijit temennya gitu, takut salah urat. Iya betul ya, aku juga sih berpikir kayak gitu kan. Kalau mijit jadinya ya paling cuma kayak di emak-emak aja gitu. Lucu-lucunya kalau diminta begitu, karena ya kalau aneh-aneh takut salah nanti malah tambah sakit. Padahal kalau sebenarnya tekanannya aja yang ini. Jangan terlalu kenceng. Jangan pelajari struktur ototnya juga. Jadi tetap harus ada pengetahuannya lah ya. Iya, struktur otot paha bagaimana, hamstring bagaimana, otot sartorius bagaimana, otot adductor luxnya bagaimana, otot brevisnya bagaimana, terus mijitnya arahnya kemana, itu minimal ngerti dikit-dikit lah. Iya kan, makanya berarti yang tidak seharusnya dilakukan sembarangan kan berarti. Mungkin bermanfaatnya ke yang sesama praktisi kan ya. Sama-sama mungkin. Tapi ada juga yang orang biasa yang mempelajari, ada juga. Ya skill yang tidak tahu kapan terpakai tapi berguna sih. Dan tidak bisa diganti dengan mesin. Betul. Sulit digantikan ya. Karena mesin kan sesuai ini manusia. Sesuai apa? Sesuai perintah manusia juga kalau mesin. Belum ada ya. Paling alat kursi pijat ada. Iya, paling kursi pijat atau alat buat bantu pijat. Kayak geter-geter itu ada ya. Cuma sepertinya tidak terlalu menggantikan sih. Ini nggak sepuas kalau dipijat langsung deh kalau pakai kursi pijat tuh. Kursi pijat kan sesuai itu bang, sesuai apa? Sesuai program aja. Kan. Nah kan kalau pijat kan kadang tidak ada posisi, ada titik-titik tertentu yang mungkin harus difokusin gitu. Iya, yang harus diulang-ulang. Kadang iseng kan kalau lagi main apa lewat mall gitu, nungguin adek. Kalau untuk relaksasi begini mah nggak begitu ini. Kalau kaki kemarin sih yang waktu itu aku beberapa kali nanya, habis jatuh kan, jadi sebenarnya nggak sampai seleo atau gimana sih, cuma kayak pegel berat gitu aja loh kaki. Makanya sempat nanya beberapa kali. Nah itu pas lagi ini siapa? Penuh-penuhnya ya sepertinya. Hampir 3 itu. Seminggu saya full. Habis lebaran ya itu berarti ya.
pijit itu bukan hanya sekedar mencet banget, butuh keikhlasan. Iya, kalau orang nggak ikhlas pijit berantakan. Karena di situ ada batin yang dongkol, itu beda. Makanya tukang pijit berusaha kalau lagi pijit ini kendalikan pikiran dulu, jangan sampai mikir yang lain. Fokus dulu. Fokus ke ototnya orang dulu. Kadang ada juga kan orang yang pijit diem, terus aura wajahnya kan yang dipijit kan juga tahu kan, orang ini lagi nggak mau tetap apa kan tahuan. Itu yang pijit harus pandai sandiwara, seolah-olah dia sendiri nggak ada masalah. Bersama kayak psikiater kan. Tapi perlu sih itu emang, karena kan harus ngebuat pelanggannya juga nyaman kan. Iya. Dan orang yang dipijit kan macam-macam juga. Ada yang mau diajak ngobrol, ada yang diem aja. Banyak gitu. Ya banyak itu. Ada yang ngajak ngobrol terus, ada yang nanya-nanya masalah otot terus. Yang mau harus dijawab gitu. Iya, kalau itu kan ini. Cara menjauh kita juga harus ini. Jangan sampai dia istilahnya kecewa kan. Makanya sebaiknya tukang pijit tahu anatomi tubuh. Jadi kalau ditanya yang pijit biar nggak gelagapan. Jadi nggak kelihatan bingung lah ya. Ya. Oh, mas belajarnya dari mana, buku kan atau? Saya kalau dari SMP udah jadi malu berupa saya. Oh. Cuman kalau anatomi tubuh ya SD kan udah belajar. Untuk berjalan biologi kan. Nah, kesedikitnya ya cari referensi yang lain. Beli buku, buka searching di Google, di Meta segala macam. Berarti bapaknya dulu bawanya dulu tukang pijit juga. Ya tapi nggak dibikin profesi. Sambilan aja lah ya. Nggak kayak saya kan, ini kan memang jadikan profesi saat ini. Syukurnya sampai ya. Nah, itulah kita nggak ngerti. Yang mau mijit kan bukan saya. Nggak pernah saya, bang kapan mijit lagi, kan nggak pernah saya. Dan ada mas kosong kapan, 3 hari lagi kan. Iya, syukurnya itu maksudnya jadwalnya oke terus jalan terus. Ini yang Cilende nggak bisa mas, nggak tadi. Hampir tiap hari entah 2 entah 1 pasti ada yang nolak. Kalau udah janji sama orang masa ini kan harus sesuai dengan harus sesuai dengan ini, dengan order yang awal. sepakatin dulu lah.